Halo, nama saya Andreas Yagian. Selama 2 tahun ini saya banyak sekali melakukan renovasi di rumah saya, khususnya di bagian belakang rumah, di mana itu semuanya tertutup oleh beton. Kemudian saya mengembalikannya menjadi tanah. Karena banyak sekali urukan di tanah tersebut, jadi kedalaman tanahnya dia cuma 10-15 cm. Kondisi tanahnya itu sangat membutuhkan banyak pupuk untuk menjadi subur. Itu tantangan utama bagi saya untuk membuat taman di belakang rumah saya. Tantangan kedua hanya ya saya mempunyai 2 ekor kucing, jadi dia pup banyak di sekitar sana, jadi itu hanya PR saja sih buat saya untuk membersihkan kotoran dari mereka. Selama pandemi COVID, saya akhirnya mengisi waktu dalam bertaman. Sebenarnya saya sendiri tidak tahu bagaimana bercocok tanam. Yang saya tahu itu bagian belakang rumah saya di daerah taman itu tempat yang paling enak untuk beraktivitas. Dan akhirnya saya mencoba belajar dari internet dan juga dari teman-teman yang ada di sekitar saya. Jadi saya kemudian mau mencoba melakukan hal yang sebenarnya saya belum pernah lakukan sebelumnya. Jadi saya coba membuat mentor sederhana, mentor organik. Kebetulan banyak juga teman-teman yang aktif melakukan bercocok tanam ya. Kemudian itu yang membuat saya kemudian mencoba mendatangi tempat teman saya. Dari situ saya mendapatkan rumput buat taman saya, dan juga di mana saya juga kadang-kadang beli pupuk di sana. Fermentornya itu sendiri, saya mengetahui teman saya yang cukup dekat ya di rumah Lepets itu ada becek, dan dia sudah membuat fermentor yang ukurannya skalanya lebih besar ya. Mungkin terlalu besar buat rumah saya, jadi saya setidaknya mau tahu dulu teknisnya mereka seperti apa. Terus selain pupuk kandang, kita ada beberapa pilihan pupuk pabrikan kayak gandasil yang biasa buat daun. Ada juga kayak semacam nutrisi vitamin kayak B1, kita ada dari Lepinok. Lalu ada juga Bung yang buat tanaman bunga dan buah. Keduanya merupakan suplemen tanaman dalam bentuk cair, jadi mesti dicampur dengan air dalam penggunaannya. Kimia sama organik dilihat dari pertamanya aja kayaknya udah beda Ya. Tapi kalau apa yang pasti kan kalau organik berarti dia lebih ramah lingkungan. Jadi saya kemarin pernah ngobrol sama temen gitu kan, karena air beras itu bagus buat memupuk tanaman. Nah terus kalau berasnya nggak organik gimana dong? Apakah airnya juga sama bagusnya dengan beras yang organik? Jadi tergantung pemakaian. Sama keyakinan. Sebetulnya keyakinan itu sangat berperan penting dalam hal apapun. Nama saya Suherman, tapi biasa teman-teman itu panggilan saya Becek. Nah, saya kebetulan tinggal di Lepet. Profesi saya juga dikerjakan di sini, yaitu bekerja di bidang perkayuan. Buat komposer ini awalnya hobi baru di awal adanya virus COVID-19 ini. Karena saya nggak ngerti tanaman, saya pengen sumbangsi memberi nutrisi atau pupuk untuk tanamannya. Awalnya ini komposer udah ada di sini, tapi udah dalam bentuk komposer, tapi komposer kering. Nah, saya cuman memodif aja dari komposer kering ini ke komposer cair. Dari sini kalau saya modif bisa jadi dua-duanya dapat, bisa dapat pupuk padatnya, bisa dapat pupuk cairnya. Saya modifikasinya yang pipanya ini saya tambahin jaring-jaring anti karat yang stainless. Nah, dan dengan pori-pori yang kecil, jadi komponen-komponen kecil ini bisa
tertahan, nggak langsung jatuh. Nah, kalau di sini saya pakai pengurainya itu EM4 efektif microorganism, sama ini makanannya, bakterinya gula tetes tebu. Kalau di sini namanya tetes tebu. Itu seminggu aja bisa dapat 15 liter ini. Yang saya pahami kalau aerob itu udara dari luar nggak keluar masuk, dan nggak ada kemungkinan bakteri-bakteri bercampur dalam jadi menimbulkan hewan-hewan itu, ada kayak belatung-belatung itu. Nah, kalau aerob itu udara keluar masuk dan menimbulkan bau, kalau yang saya tahu. Oke, dari browsing-browsing di internet dan juga mengunjungi becek kemarin, kita mau coba bikin fermentor tapi yang anaerob, sama seperti itunya becek, tapi saya pengen coba bikin lebih kecil untuk skala rumah saya yang lebih kecil. Saya di sini ada kaleng bekas cat, ini sekitar 20-25 liter, botol aqua bekas yang kemudian saya potong seperti ini. Saya potong sesuai dengan ukurannya ember ini, jadi dia idenya itu supaya saya kalau mau bersihan itu bisa lebih mudah. Jadi saya tinggal ngangkat aja seperti ini, ember ini sudah saya juga bolongin supaya saya melihat dari tempat-tempat orang mencuci tangan zaman COVID ini. Jadi saya punya gagasan untuk memberikan keran seperti ini sehingga mudah untuk mengambil produk cairnya nanti. Biofoam, filter dari toko-toko akuarium yang kita kunjungi kemarin. Pipa PVC, saya ambil ukuran yang sama dengan leher botol galon ini. Maksudnya supaya dia bisa tinggal, tidak perlu dilem, tidak perlu diapakan, hanya ditekan sehingga dia bisa kuat duduknya di botol galon ini. Langkah pertama adalah menyiapkan embernya ini. Jadi ember ini saya lubangi, bisa menggunakan bor atau alat paku dan segala macam. Itu saya beri pas supaya kerannya bisa masuk sini, dan juga kalau bisa bawahnya keran ini tidak kena dengan dasar dari ember, jadi sedikit di atas dari dasarnya ember. Kerannya masuk ke ember, kemudian hanya dikeraskan seperti ini saja. Langkah kedua, mempersiapkan galon ini, dipotong dengan ukurannya tidak melebihi dari ember, jadi dia bisa masuk di sini. Selanjutnya kita mempersiapkan filternya ini, kita potong-potong kecil-kecil. Kita memerlukan beberapa saja sih agar bisa menyaring dari sampah. Kemudian ini kita masukkan langsung aja untuk menutupi leher dari botol galon tersebut. Selanjutnya pipa PVC. Di sini saya menggunakan ukuran 1,5 inci ya, 1,5 inci. Itu dia langsung saja diberi lubang, semakin banyak semakin bagus, tapi usahakan lubangnya tidak terlalu besar sehingga tinggal dipuk saja. Agak keras, dia sudah cukup menancap di bagian leher dari botol galon. Oke, langkah terakhir tinggal merangkai saja. Jadi kita tinggal memasukkan ini, karena ukurannya sudah kita ukur semuanya pas semua, tinggal taruh itu di dalam. Kemudian sini ada sampah organik kemarin malam, jadi sebisa mungkin sampah organik ini kalau bisa dipotong sekecil mungkin. Sampah ini kita letakkan di bagian sekitar dari pipa ini. Usahakan jangan masuk ke pipa karena di situ tempat mengalirnya pupuk cairnya. Kalau kita mau mempercepat juga, kita bisa memberikannya seperti air gula. Kalau yang kita bisa buat di rumah bisa aja pakai gula. Itu untuk memberi makan bakteri-bakteri pengurainya. Lalu kita bisa tutup
cukup bermartabat. Dan usahakan untuk penambahan sampah organiknya kita lakukan 2 hari sekali, 3 hari sekali, tidak dari internet itu sendiri ya, dari berbagi ilmu itu memang kita sudah tidak ada yang namanya murid, yang namanya guru, itu udah blur. Batasannya di mana? Tidak sekonvensional yang dulu. Ketika kita belajar, kita bereksperimen, kita mendapatkan ilmu itu sendiri dengan melakukannya. Dan kemudian kita seharusnya juga sebisanya juga berbagi dengan orang-orang lain, sehingga mereka bisa modifikasi, bisa mengcopy dan mempraktekannya itu sendiri buat kegunaan mereka masing-masing. Jadi itu yang bagi saya paling penting ya dari eksperimen itu tadi.